Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi topik 2, Pendidikan dan Nilai Sosial Budaya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut pandangan Ki Hajar Dewantara adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak, secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan wadah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di masa sekarang ini dan di masa depan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep kodrat alam dan kodrat zaman sebagai dasar pendidikan anak. Kodrat alam memiliki arti bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan harus dikembangkan sebaik-baiknya. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman memiliki arti bahwa setiap zaman memiliki tuntutan yang berbeda terhadap pendidikan, dan pendidikan harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memberikan wawasan yang luas dan mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Bagian penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among. Sistem Among merupakan metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran di mana pendidik diharapkan mampu menjadi contoh teladan dalam berperilaku dan mampu membimbing atau menuntun serta mendorong peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya hingga tercapai cita-cita yang diharapkan. Peran pendidik dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sontolodo, yang artinya di depan memberi contoh, memiliki makna bahwa pendidik diharapkan mampu menjadi contoh teladan bagi siswanya dalam segala aspek, baik dalam karakter, etika, sikap, dan pengetahuan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, artinya di tengah membangkitkan semangat, memiliki makna bahwa pendidik diharapkan mampu membangkitkan semangat belajar pada siswanya dengan memberikan motivasi yang baik, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, serta memberikan dorongan. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, artinya pendidik diharapkan mampu memberikan dukungan, bimbingan ataupun arahan kepada siswanya untuk belajar hingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa peserta didik diharapkan hadir dan mendengarkan pendidik menyampaikan materi pelajaran dan kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, pendidik dianggap sebagai sumber utama dari pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam mengingat informasi yang diberikan dianggap sebagai indikator kesuksesan dalam pembelajaran. Sedangkan pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini yaitu kebutuhan peserta didik adalah prioritas yang harus diutamakan dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidik memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri dan mengembangkan potensi dirinya sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, keberhasilan peserta didik ditandai dengan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pendidik sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendidik menuntun peserta didik mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sedangkan yang dapat segera saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menjadi teladan bagi peserta didik dalam segala aspek, baik dalam karakter, etika, sikap, dan pengetahuan.
Yang kedua, memfasilitasi peserta didik dalam belajar sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, memberi dorongan berupa penguatan dan motivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.